Jadi di sini ada dua pendapat, ya. Ada yang mengatakan sholat sunat ihram itu tidak ada, termasuklah Imam Hambali, karena di sana Rasulullah berhenti, intinya sholat. Kalau selesai sholat fardu, beliau langsung naik tunggangan dan langsung mengucapkan Allahumma labbaik umrah. Adapun Imam Syafi'i dan Syafi'i yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu sholat sunat ihram. Jadi itu nanti kita kembalikan kepada jamaah. Kalau mau sholat sunat ihram silahkan, tapi kalau sunat langsung sholat tahiyatul masjid itu silahkan. Itu nih ada dua pendapat, jadi kita tidak bisa ini. Nah setelah itu barulah kita berniat nanti di atas mobil atau di bis. Nah, setelah karena Rasulullah dulu naik tunggangannya dulu, naik ontanya, baru dia berniat dengan mengatakan Allahumma labbaik umrah atau Allahumma labbaik hajjan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah nanti kita bareng-bareng ini kita mengucapkan, silahkan bapak-bapak ibu-ibu, kita mengucapkan Allahumma labbaik umrah la riya'a fiha wa la sum'ah. Insyaallah nanti kita akan bimbing. Nah, setelah itu barulah kita perbanyak bertalbiyah. Nah disitulah mulai larangan-larangan ihram mulai berlaku. Apa saja larangan-larangan ihram itu? Maka bagi bapak-bapak, setelah kita berihram dengan mengucapkan Allahumma labbaik umrah, maka larangan-larangan ihram bagi bapak-bapak dan ibu-ibu tentu yang pertama, ya, ini salah satunya tidak boleh mencukur rambut. Mencabut rambut yang ada di tubuh kita. Ini tidak boleh. Termasuk bulu hidung, mungkin bapak yang biasa cabut kumisnya ini sudah ini jangan dilakukan ketika sudah dalam keadaan makanya sebelum ihram itu kita disunahkan untuk merapikan semuanya dulu. Misalkan ada yang suka gigit-gigit kuku, nanti itu tidak boleh, karena tidak boleh memotong kuku juga, tidak boleh bercumbu, dan tidak boleh menikah, tidak boleh akad, dan tidak boleh melamar pada waktu itu, dan tidak boleh membunuh hewan-hewan buruan. Dan bagi bapak-bapak tidak boleh memakai baju-baju yang berjahit. Ini diantaranya. Dan tidak boleh memakai topi bagi bapak-bapak. Ini adalah larangan-larangan ihram, kecuali payung ini boleh, karena tidak melekat, ya. Tidak boleh, karena kita hanya dua helai pakaian saja, ya, kayak handuk itu. Nanti satu di bawah, satu di atas. Dan tidak boleh pakai celana dalam khususnya. Ini bapak-bapak, kecuali bagi yang memang ada penyakit di dalamnya, mungkin dia pipis terus, dipakai pepes, maka dia akan kena fidyah untuk membayarkannya. Sedangkan ibu-ibu, maka ini larangan-larangan ihram yang tadi itu berlaku juga, kecuali ibu-ibu ini ada dua larangan ihram yang pasti, yaitu pertama, tidak boleh juga mencabut rambut-rambut atau bulu-buluan. Setelah itu tidak boleh juga memakai cadar bagi ibu-ibu, dan tidak boleh pakai kaos tangan. Sedangkan jemaah Indonesia kita ini rata-rata pakai jilbab pendek lalu pakai kaos tangan. Ini tidak boleh, kayak orang mau gerak jalan. Ini sebenarnya larangan ihram, khusus pas ihram tidak boleh pakai kaos tangan ini. Makanya kita pakai handsock itu, ya, yang sampai sini nih, dan memakai mukena yang besar agar tertutup ini tangannya. Nah, walaupun dalam mazhab Hanabilah ini bersentuhan sebenarnya tidak membatalkan, tapi mazhab Imam Syafi'i itu tetap batal. Maka bagaimana mensiasatinya? Maka silahkan memakai mukena yang panjang yang menutupi tangannya. Namun memakai kaos tangan ini tidak boleh. Ini bukan larangan-larangan ihram bagi ibu-ibu. Tidak boleh rafas, mencela atau berkata-kata buruk di waktu sudah melakukan ibadah umrah. Maka ini perlu diperhatikan. Nah, setelah itu barulah kita bertalbiyah. Mengatakan perbanyak talbiyah di sana. Nanti kita akan bareng-bareng juga sama-sama mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu yang kita ucapkan sampai di Mekah nanti. Perbanyak bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita nikmati bagaimana perjalanan kita itu. Jangan kita merasa kita takut, takut larangan ini, takut enggak. Karena apa? Karena umrah ini, tawaf, sa'i itu, umrah itu sama seperti sholat. Ketika kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, begitu juga ketika kita umrah, kita mengucapkan Allahumma labbaik umrah, maka sama ketika kita sholat. Berarti tidak boleh berkata-kata yang kotor, berbicara. Cuman bedanya sholat itu tidak boleh berbicara. Sedangkan di waktu umrah maka boleh berbicara, namun berbicara yang baik. Nanti begitu juga dengan sholat, itu diakhiri dengan salam.
assalamualaikum, berarti sudah hilang larangan-larangan, sholatnya boleh batal di sana. Begitu juga dengan umrah. Ketika sudah tahallul, maka boleh melakukan yang lainnya. Ini persamaannya, cuman bedanya kita boleh berbicara, namun tidak boleh berbicara yang rafas atau menyakiti atau menyinggung yang lainnya. Ketika kita sudah mengucapkan Allahumma labbaika umrah, sepanjang perjalanan kita itu, maka kita harus menjaga larangan-larangan ihram. Kecuali kalau misalkan kalau batal wudhu silahkan, tidak jadi masalah. Jangan ditahan sampai di Mekah. Tidak boleh kita batal, tidak bisa, tidak. Bukan seperti itu maksudnya. Karena sahabat dulu seminggu perjalanannya, masa nggak ditahan dia? Seminggu berjalan dari Madinah menuju ke Mekah. Kadang-kadang banyak jemaah umrah itu beranggapan tidak boleh batal, sehingga ditahan pun, buang airnya ditahan, tidak buang air. Bagaimana sahabat seminggu? Langsung pingsan mereka. Enggak. Jadi tetap ya, boleh kita seperti itu. Nanti kalau batal wudhu lagi sampai di Mekah. Nanti itu caranya, sampai di Mekah kita tetap jaga larangan-larangan ihram. Sampai di Mekah kita di hotel, mungkin kita istirahat dulu. Kita makan, bagi kunci seperti biasa, istirahat, dan kita sampai di Mekah kita disunnahkan untuk mandi. Karena Rasulullah sampai di Mekah itu, maka beliau mandi. Tapi mandi di sini tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh pakai sabun dan yang lainnya. Dan termasuk larangan-larangan ihram adalah tidak boleh memakai parfum. Ini tidak boleh. Ya, ini salah satu larangan-larangan ihram tersebut. Nah, sampai di sana sudah kita istirahat sampai jam 1, mungkin kita akan mulai tawafnya. Jam 1 malam kita akan mulai tawafnya. Kita akan istirahat mungkin di sana sekitar 4 atau 3 jam, insya Allah. Biar kuat tenaganya, ada tenaganya, terus kita insya Allah mulai tawafnya. Yang penting nanti di kamar ada jaga larangan ihramnya. Larangan ihram bagi ibu-ibu itu tetap dijaga. Namun batas-batas ihram itu ada. Bagi ibu-ibu itu silahkan boleh membuka jilbab, tapi di dalam kamar. Kalau khawatir ada laki-laki yang masuk, maka jangan dibuka. Ini karena batas aurat ibu-ibu itu dari atas dada ke atas. Ini boleh dilihat sama-sama ibu. Tapi kalau bapak-bapak jangan sampai dilihat sama laki-laki. Dan bapak-bapak batasnya di atas perut, di atas pusar. Ini silahkan. Ya, karena banyak mengatakan bahwasanya ibu-ibu tidak boleh pakai jilbab. Sampai-sampai wudhu di tempat wudhu pun takut membuka jilbab. Padahal itu tempat wudhunya ibu-ibu. Kecuali kalau tempat wudhu itu campur seperti di dekat area tawaf itu, maka ini tidak boleh. Intinya tidak boleh dilihat sama laki-laki lain. Ya, jadi seperti itu. Nah, setelah itu barulah kita mulai tawafnya nanti. Nah, pas tawaf kita akan bareng juga. Ya, kita ketika keluar dari hotel, kita bebarengan masuk. Nah, di saat tawaf itu nanti kita sebelum masuk masjid kita mengucapkan apa? Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ini doa. Ini juga dibaca nanti setiap masuk masjid, karena banyak orang yang berzikir, banyak orang yang berdoa, namun doa mereka belum dikabulkan, atau zikir mereka, sholat mereka belum terima. Karena apa? Karena pintu rahmat Allah belum dibuka baginya. Makanya sebelum masuk masjid usahakan berdoa, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Dimanapun masjid, ya Allah bukakanlah pintu rahmat-Mu. Ya, setelah itu barulah kita masuk nanti. Bagi bapak-bapak, setelah masuk maka dengan pakaian ihram ya. Nah, saya contohkan ya. Langsung dari awal sampai tadi itu paham ya? Insya Allah ya, karena sudah manasik. Saya hanya mengulang-ulang sebenarnya. Ini bapak-bapak, pakai ihram itu sebenarnya mudah saja. Bagaimana caranya yang nyaman intinya. Mau kayak pakai sarung itu silahkan ya. Ini silahkan, seperti ini boleh ya. Nah, intinya ini sebenarnya yang di atas ya, kalau yang di bawah nanti kan pakai ihramnya seperti ini nih. Nanti ini juga langsung diikat ini. Kuat jadinya. Nah, pas kita di dalam mau masuk masjid, silahkan bapak-bapak, kita mau tawaf, maka kita disunahkan untuk membuka sebelahnya kayak gini. Ini bagaimana caranya? Silahkan mau ditarik lagi, dibawa ke belakang, ini langsung silahkan. Intinya kita yang ini kelihatan ya. Setelah itu barulah kita berdoa melihat Ka'bah. Ketika kita melihat Ka'bah, maka setelah masuk dari masjid kita arahkan, kita mengucapkan Allahumma antas salam
wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam. Barulah kita turun, kita mulai tawaf 7 putaran. Dimulai dari Hajarul Aswad dan diakhiri dengan Hajarul Aswad pula. Jadi setelah kita melihat Ka'bah dan berdoa tadi, nanti bareng-bareng caranya, kita arahkan, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, kita menuju ke Hajarul Aswad. Lalu kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Di sini ada 3 cara. Yang pertama, kita disunahkan untuk langsung mengecup Hajarul Aswad dan mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua, kalau tidak mampu nih, jelas tidak mampu. Yang pertama ini. Yang kedua, kalau tidak mampu, kita disunahkan mengusap Hajarul Aswad lalu mengucup tangan kita. Lalu mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Ini jelas juga tidak mungkin. Nah, cara yang ketiga, maka kita cukup mengatakan Bismillahi Allahu Akbar tanpa mengecup tangan. Karena tidak menyentuh, jadi tidak perlu dikecup. Kecuali kalau menyentuh tangan, Hajarul Aswad baru dikecup. Ya. Dan ini 3 caranya. Namun selemah-lemah kita, karena tidak ada mungkin, maka cukup kita mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Kita menjadikan posisi Ka'bah itu di sebelah kiri kita, ya. Karena posisi Ka'bah itu sebelah kiri kita. Nah, setelah itu barulah kita mulai tawaf. Kata Rasulullah SAW, setiap langkah kita tawaf itu menjadi penghapus dosa di antaranya. Jadi setiap langkah tawaf kita itu menjadi penghapus dosa-dosa kita semuanya. Apa yang kita baca? Sesungguhnya tawaf, sa'i dan wukuf di Arafah itu merupakan zikrullah, perbanyak zikir kepada Allah. Jadi tidak ada, jangan kita disibukkan membolak-balik buku sampai kita tidak paham sendiri doa kita sendiri. Makanya di sana Bajang bertanya, bolehkah kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Silahkan. Makanya nanti saya tidak bimbing, karena di sana tidak ada bacaan khusus di saat tawaf itu. Jadi saya tidak teriak-teriak nanti Subhanallah walhamdulillah, enggak, karena tidak boleh, akan mengganggu jamaah-jamaah yang lain yang mana mereka meminta mereka dengan permintaan yang masing-masing berbeda. Oleh karena itu, silahkan bapak-bapak, intinya, dan ibu-ibu, perbanyak berzikir kepada Allah. Apa yang kita baca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu lebih khusyuk dan penuh rasa takut dan harap, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya yang banyak berdoa di dalam Al-Quran. Tidak ada satu ayat menjelaskan kita supaya berteriak-teriak berdoa. Tidak boleh. Karena apa? Karena pernah satu sahabat yang naik gunung dan mengatakan Allahu Akbar. Ditegur oleh Rasulullah, ya fulan, bukankah Allah itu maha mendengar dan juga maha mengetahui? Cukup kau rendahkan suaramu, karena zat yang kau seru ini adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi cukup kita berzikir dengan tenang di waktu tawaf itu. Jangan kita teriak-teriak atau harus baca doa ini tidak. Silahkan baca doa dan permintaan ibu masing-masing, ya. Makanya saya suruh zikir dengan tenang. Apa yang kita hafalkan itu yang dibaca, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Karena apa? Karena biasanya buku panduan yang diberikan oleh yang dijual-jual itu besar gini tebalnya itu hanya tambahan sebenarnya, hanya untuk membantu jamaah. Tapi kadang-kadang jamaah fokus dengan itu sehingga lupa pada doa-doa yang dititipkan sama keluarga, yang dititipkan sama tujuan kita berdoa itu lupa. Karena apa? Esensinya tawaf dan itu adalah zikir kepada Allah. Ibadah yang paling mudah yang tanpa kita ini tanpa. Jadi setiap satu putaran ketika kita sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim, maka mutar sampai di rukun Yamani. Ada namanya rukun Yamani. Nah, di sini ada bacaan khusus. Nah, ketika ada bacaan khusus di sini yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka saya akan kasih tahu. Silahkan ibu-ibu, kita membaca doa sapu jagat itu seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dibaca, memang harus dibaca dari rukun Yamani sampai ke Hajarul Aswad. Ini ada khususnya. Nah, kecuali setelah Hajarul Aswad silahkan bebas lagi doanya. Sampai di rukun Yamani ulang lagi doa Rabbana atina fid dunya. Nah, di sini ada doa khususnya di sini. Karena kita diperintahkan di sana untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sampai ke 7 putaran. Nah, laki-laki ya kita disunahkan mulai putaran pertama itu untuk berlari-lari kecil. Namun ini juga tidak memungkinkan. Karena kalau kita lari-lari kecil juga nanti ketinggalan ibu-ibu. Ya, jadi dan juga saya karena padamnya, apalagi ini malam Jumat nanti. Jadi apa yang kita baca di sana intinya adalah perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bingung-bingung nih.
Misalkan bagaimana nenek-nenek nggak bisa baca, nggak bisa nulis, apakah sah tawafnya? Sah. Ibu sekedar bilang Allahu Akbar, Astagfirullah, Astagfirullah, itu sah. Karena ini adalah ibadah yang paling ringan yang Allah jadikan untuk kita semuanya, untuk mengingat Allah sebenarnya. Jadi makanya di dalam buku-buku itu hanya tambahan bagi ibu-ibu yang bisa membaca. Kalau mau baca silahkan, namun dipahami artinya. Tapi kalau tidak bisa, misalkan karena sampai-sampai ibu-ibu saking fokusnya ketinggalan rombongan. Jadi seperti itu. Tapi saya akan pelan tawafnya. Mana yang paling pelan itu yang saya ikuti. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir kita meninggalkan. Biasanya kita yang ditinggalkan sama jamaah. Nah, jadi seperti itu. Jadi pas selesai sampai 7 putaran, setiap kita berjumpa dengan Hajar al-Aswad maka kita mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Begitu juga silahkan bapak-bapak, ibu-ibu lanjutkan zikirnya. Itu yang saya bilang nanti. Berzikir lagi dengan tenang dan khusyuk. Doakan keluarga kita, anak kita, istri kita, orang tua kita. Sampai di rukun Yamani silahkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita sudah sampai rukun Yamani. Nah, di sini banyak jamaah Indonesia yang suka mengangkat tangannya di sini. Bismillahi Allahu Akbar, tidak ada disunahkan di sana. Kecuali kita disunahkan untuk mengusapnya. Kalau sudah mengusap berarti tidak perlu angkat tangan. Adapun kalau misalkan tidak mampu mengusap maka tidak perlu mengangkat tangan. Kita langsung berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini mungkin banyak perbedaan di antara manasik kita di sini dan juga di Indonesia. Ya, itu sebagian. Ya, karena kita tahu bahwasanya kadang-kadang seperti itu. Ya. Jadi setelah itu selesai 7 putaran maka tidak perlu angkat tangan lagi. Jadi sampai selesai 7 putaran kita tidak perlu angkat tangan lagi, karena kita kalau angkat tangan berarti sudah masuk ke 8. Langsung kita mengatakan silahkan bapak-bapak, ibu-ibu ikuti saya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ini yang kita baca. Silahkan kita menuju ke tempat sholat, menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat ini bisa mengampuni dosa-dosa kita. Ini lagi kita sholat 2 rakaat, barulah kita tutup bagi bapak-bapak, maka ditutup. Ini banyak jamaah kita kadang-kadang dibuka terus sepanjang perjalanan, enggak. Dibukanya hanya pas tawaf saja dibuka ini. Bagi yang umrah, tapi kalau yang tawaf sunat enggak dibuka. Nah, selesai itu maka kita sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat apa namanya? Sholat sunat tawaf. Jadi sholat sunat tawaf ini ayat yang pertama kita baca adalah setelah Al-Fatihah adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua adalah Al-Ikhlas atau Allahu Ahad. Ini ayat yang keduanya. Selesai itu tidak ada kita disuruh berdoa dulu di sana, tapi kita langsung minum atau istirahat dulu sebentar sampai minum. Kita disunahkan untuk minum. Apa doa kita minum? Ini juga tidak harus kita baca doa apa namanya? Doa yang diajarkan oleh apa juga ada. Tapi apa kata Rasulullah? Al-ma'u zamzam lima yusribalah. Air zam-zam ini sudah sesuai dengan apa yang diniatkan. Maksudnya kita niatkan itu jadi obat bagi penyakit-penyakit dalam kita, untuk supaya bisa baca Al-Quran, supaya tenang hati kita, itu sudah menjadi obat tanpa kita harus baca doa ini dan itu. Karena Rasulullah mengatakan air zam-zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Adapun doanya Ibnu Abbas, apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ini doanya sangat luar biasa. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, warizqan wasi'an, dan rezeki yang seluas-luas, wa syifaan min kulli da', dan menjadi obat dari segala bentuk penyakit. Ini silahkan kita baca, tidak jadi masalah. Ini maksudnya supaya tidak ada yang dikhususkan di sini. Setelah itu barulah kita ke tempat sa'i. Sebelum kita sa'i, perlu kita jelaskan bahwasanya di tawaf ini usahakan jangan sampai ada yang batal. Ya? Jangan sampai ada yang batal. Ya. Misalkan seandainya baru tawaf kedua atau ketiga tiba-tiba batal, maka segera kasih tahu kita. Nanti itu diantar wudhu. Nah, biarkan rombongan kita tetap jalan, karena tidak boleh kita menunggu. Kalau menunggu kita diinjak-injak di sana. Karena tetap putaran ini tahu, nggak boleh orang berhenti di situ. Bagi yang batal, segera nanti minta salah satu di antara kita untuk temani, berwudu lalu sambung lagi. Misalkan dari putaran ketiga batalnya, maka putaran ketiga mulainya. Jangan mulai dari nol. Nah, karena banyak jamaah kemarin itu malu untuk kasih tahu kita, Ustaz, wah sudah selesai kita umroh baru dia kasih tahu, Ustaz saya batal tadi pas tahap kedua.
kita harus ulang jadi tawafnya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan batal pas tawaf, maka segera kasih tahu kita. Nah, ini ingat ya, pas tawaf intinya adalah suci ya, sampai selesai sholat ya. Nah, setelah kita selesai sholat, tawaf, selesai minum air zam-zam, barulah kita menuju ke tempat sa'i. Nah, nanti di tempat sa'i, bapak-bapak, ibu-ibu, ada bacaan khusus di sana. Yang mana kita memang harus, saya akan bimbing di sana. Beda dengan tawaf. Nah, di tempat sa'i nanti